ya Pak, di itu di Pembatik ya, Pembatik bukan, di P4 TKPLP kalau nggak salah ya. Ya, okay. Dan barangkali beberapa teman juga sudah ada yang pernah ketemu dengan saya. Mudah-mudahan obrolan kita malam ini nanti memberikan manfaat. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, saya diminta Pak Yanto untuk memandu obrolan kita malam ini mengenai materi penyusunan proposal penelitian tindakan kelas. Ngobrol tapi materinya berat sekali ya Bapak Ibu ya. Saya lagi nanti kalau kabutan. Terus kemudian kenapa proposal ya Pak Yanto ya? Kenapa tidak laporan penelitian tindakan gitu? Nah, manut saja, saya kurang begitu gitu paham ya kayak gitu. Itu karena kalau kebutuhan, kalau orientasinya kebutuhan PKB, jalur publikasi ilmiah, rata-rata umumnya yang sudah kita lakukan kan tidak perlu menyusun proposal gitu. Oh gitu ya. Menyusun laporan penelitian tindakan, tapi ya enggak apa-apa. Proposal kan umumnya ya Pak, umumnya itu kan diperlukan untuk PTK yang menggunakan sponsor. Waktu itu ada blog brand dan lain sebagainya. Tapi enggak apa-apa. Barangkali juga bagus buat teman-teman untuk memahami sebenarnya bedanya proposal dengan laporan penelitian tindakan kelas itu apa. Gitu. Barangkali ada Bapak Ibu yang bisa membantu saya bedanya laporan penelitian tindakan kelas dan proposal. Apa bedanya Pak Bu? Jelas beda ya Bapak Ibu ya? Bedanya di mana Bapak Ibu? Orang ngerti Ibu. Kalau proposal itu baru usulan, Bu. Betul, usulan. Usulan untuk menuju ke arah penelitian. Iya, baru usulan atau rancangan penelitian. Berarti dilakukan sebelum meneliti. Sedangkan kalau laporan dilaksanakan setelah dilakukan penelitian. Begitu. Itu salah satu yang perbedaan dasar. Kemudian redaksinya tentunya juga berbeda. Proposal Bapak Ibu saya kira sudah tidak asing lagi. Itu kan ada 3 bab. Bab 1, bab 2, dan bab 3 untuk proposal. Nah ini sebelum saya paparan, saya mohon izin untuk menyamakan persepsi dulu ya Pak Yanto ya Pak Gunawan. Oh, siap. Boleh, jadi ada bab 3 di dalam proposal penelitian, saya kira Bapak Ibu sudah tidak asing lagi. Kemudian ada 5 bab di laporan penelitian tindakan kelas. Nah tentu saja redaksinya juga berbeda. Karena baru usulan, tentu saja kan kita belum melakukan penelitian, belum bisa melaporkan hasilnya. Nah, nanti akan muncul kata, misalnya, selalu akan muncul kata misalnya, penelitian ini akan menggunakan, misalnya, instrumen yang akan digunakan adalah, begitu ya Bapak Ibu ya, bagi Bapak Ibu yang sudah biasa menyusun proposal. Nah, dalam laporan PTK, kata akan itu sudah tidak ada lagi. Karena sudah melaporkan hasilnya. Contoh begini, contoh. Di bab 3 contohnya yang paling mudah Bapak Ibu. Misalnya di instrumen penelitian atau teknik pengumpulan data. Data yang pada penelitian ini, data yang dikumpulkan data yang akan dikumpulkan menggunakan teknik ini. Instrumen yang akan digunakan menggunakan instrumen ini dan ini. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu hanya salah satu perbedaan yang biasa kita temui. Nah, satu lagi Bapak Ibu yang saya mohon izin untuk menyamakan persepsi dulu. Ada beberapa prinsip penelitian tindakan kelas yang sepertinya kecil, tetapi kalau kita abaikan, itu menjadi laporan kita ketika kita nilaikan misalnya atau kita ajukan dalam lomba kemudian menjadi tidak ternilai. Salah satunya, mohon izin saya tanyakan, sebenarnya pentingnya kolaborasi dalam penelitian tindakan kelas itu apa Bapak Ibu? Kenapa harus berkolaborasi begitu? Saling menilai satu dengan yang lain. Salah satunya. Saling menilai, betul Bapak Ibu, saling menilai. Ngoreksi. Tidak. Saling menilai apa? Tidak saling menilai. Betul, tidak saling menilai. Ya. Oke. Yang betul gimana Pak? Jadi intinya kita dinilai dalam melaksanakan pembelajaran itu gitu. Untuk kita adakan sebagai bahan untuk refleksi nantinya. Betul, iya.
Bapak Ibu, mohon izin kita menyamakan persepsi dulu agar nanti dalam pelaksanaannya, dalam pelaksanaan sudah ada keseragaman langkah begitu. Kan seringkali kita sudah meneliti, sudah membuat laporan tidak ternilai. Bu Ternyata Endang, ada beberapa ya Pak. maksudnya kolaborasi itu berarti sama seprofesi ya, teman sejawat Ya, atau mungkin yang lebih tinggi lagi kedudukannya? bisa dengan teman sejawat, bisa dengan pimpinan dalam hal ini kepala sekolah, bisa dengan dosen, begitu. Oh, gitu. Yang perlu saya ulang tadi, pentingnya kolaborasi itu bukan saling menilai. Betul yang disampaikan Pak Gunawan tadi, karena yang dinilai adalah penelitinya, yang diamati. Jadi fungsinya kolaborator, fungsinya observer itu nanti akan mengamati pada saat si peneliti atau guru peneliti itu melakukan tindakan. Jadi yang dinilai itu adalah guru peneliti itu. Nah, nanti kan endingnya kan akan ada refleksi. Jadi diungkap praktek-praktek pembelajarannya kurangnya di mana, lebihnya di mana, apakah akan dilanjutkan, apakah siklus dihentikan gitu. Karena kriteria keberhasilan penelitian sudah dicapai. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu siklus. Ini yang seringkali diperdebatkan ketika kita melakukan kegiatan ini. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu siklus itu berapa lama? Karena ada yang berpendapat satu siklus itu sama dengan satu pertemuan. Benar tidak Bapak Ibu? Ya. Satu siklus. Ya, itu sama juga dengan ini toh, satu pertemuan mungkin orang lebih mudah dengan satu RPP misalkan, hampir sama gitu ya. Nah, oke. Mohon kita samakan dulu. Ini kan dari sekian daerah ya. Satu Ya, siklus sama dengan satu pertemuan, betul apa tidak Bapak Ibu? Ada yang tidak harus nek saya. Iya. Yang benar? Ya, artinya satu siklus perlu berapa pertemuan? Itu penentunya apa Bu, Pak? satu siklus mungkin bisa 2 atau 3 kali pertemuan. Nah, itu yang menentukan satu siklus berapa pertemuan apa? Kondisi objek yang akan kita teliti, kira-kira siklus pertemuan pertama dah cukup atau belum, nek belum nanti buat pertemuan yang kedua sampai ketiga misal. Betul nggak? Ya, itu secara eksplisit. Bapak Ibu nanti kan ada dokumen-dokumen penelitian ya. Pada saat mempersiapkan PTK ada tahap persiapan. Bapak Ibu nanti kan ada mempersiapkan skenario pembelajaran, alat dan bahan, media dan lain sebagainya. Kira-kira yang menentukan siklus Bapak Ibu nanti apakah sekali, apakah 2 kali, apakah 3 kali? Beberapa ahli mensyaratkan minimal 2 kali. Banyaknya siklus itu kira-kira Bapak Ibu cantumkan di mana itu? Bapak Ibu lihat dari mana? Wah, nek aku ora mudeng aku. Monggo Pak Gun. Mari Pak, silakan Pak. Selama ini kalau Bapak Ibu melakukan penelitian, apakah siklusnya itu 2 kali, atau 3 kali, atau 4 kali? Tapi ya jangan terlalu banyak ya Bapak Ibu ya. Itu Bapak Ibu menentukannya dari mana? Pada saat merancang mestinya sudah tahu. Jadi Bapak Ibu tidak jangan sampai penelitian tidak berhenti akhirnya mengorbankan jam pelajaran, mata pelajaran yang lain. Mengorbankan KD-KD yang lain. Misalnya Bapak Ibu meneliti tingkat KD. Kira-kira yang menentukan siklusnya Bapak Ibu itu akan berjalan 2 kali, 3 kali, apa 4 kali itu Bapak Ibu tetapkan dari mana? Dari mana Pak? Ayo dijawab, aku ra iso lho masalahnya. Mari silakan, ini karena yang pesertanya ternyata ahli-ahli, jadi saya juga beropini. Wow, ahli apa? Itu loh, Bu Ismi itu loh. Bu Ismi itu loh. Gimana Bu Ismi? Gimana Bu? Untuk menentukan jumlah siklus, iya dari gimana Bu Ismi? Bu Endang, saya itu kalau PTK belum pernah ternilai kok. Oh gitu. Nah, ya, Bapak Ibu, ini salah satu contoh Bu Ismi ini sudah biasa meneliti, sudah biasa membuat PTK dan pinter. Tapi ada hal-hal prinsip yang ini kenapa saya perlu diskusikan dulu, karena ternyata ada hal-hal kecil, ternyata itu prinsip
yang membuat karya kita seringkali tidak ternilai. Salah satunya itu tadi. Ya, mungkin kalau kolaborator saya tidak ditulis. Mohon maaf, mungkin kalau saya gini, kalau saya mengakhiri siklus saya menganggap sudah sesuai dengan yang saya targetkan. Jadi misalkan ada peningkatan, saya merasa sudah ada peningkatan dan itu sudah sesuai dengan target, ya sudah saya berhenti di siklus mungkin ketiga. Kalau memang sudah berhasil di 3 ya 3, kalau 2 sudah saya anggap cukup ya saya anggap cukup. Ya. Itu berarti sudah berjalan ya Bu ya. Nah, ketika Bapak Ibu menuliskan proposal gimana itu? Bahwa penelitian ini akan dilakukan sekian siklus, itu kan harus sudah ditulis di bab 3 Bapak Ibu. Nah, sudah harus ditulis di bab 3 metode penelitian, bahwa penelitian tindakan kelas ini akan dilaksanakan dalam 2 siklus atau 3 siklus atau 4 siklus. Kalau Bapak misalnya Ibu meleset, kenapa bisa menentukan 2 siklus atau 3 siklus? Mungkin saya sedikit, Bu. Ya. Kalau saya berpikirnya berapa kali siklus itu berdasarkan pada materi yang akan kita berikan gitu. Iya. Materinya seberapa kira-kiranya sama jadwal pelajaran untuk materi yang akan kita berikan itu yang bermasalah itu gitu. Iya, betul Pak. Jadi Bapak Ibu, tentunya kan ada struktur kurikulum ya. Dan masing-masing kompetensi dasar, misalnya meskipun kita itu pembelajarannya menggunakan pendekatan tematik, tapi kan kesulitan belajar itu kan ada pada mapel. Berarti kan yang diteliti mapel. Karena besok pelaporan hasil belajarnya kan juga mapel Bapak Ibu. Kelulusannya juga mata pelajaran. Artinya yang diteliti adalah mata pelajaran. Karena kesulitan itu tidak ada di pendekatannya. Kesulitan belajar anak itu ada di mata pelajaran itu. Berarti kan yang diteliti adalah mata pelajarannya. Nah, kemudian karena mata pelajaran terlalu luas tentu saja, biasanya kan kita ambil KD, tingkat KD-nya. Nah, kompetensi dasar itu kan ada sekian JPL. Ya tidak Bapak Ibu? Ya. Misalnya, contohnya, untuk IPA dibatasi materi fotosintesis. Fotosintesis saya lihat ternyata 6 JPL, misalnya. KD fotosintesis misalnya 6 JPL. Berarti itu nanti kan akan ketemu 3 kali pertemuan. Gitu ya Bapak Ibu ya? Paham Pak Yanto? Ya, sidik-sidik. Ya. Jadi begini Bapak Ibu. Aku dunia aku bukan penelitian sih, aku agak nyantolnya lama. Jadi sekarang begini saja, mudahnya seberapa siklus yang Ibu Bapak butuhkan tergantung skenario yang Ibu Bapak tulis di dalam RPP. Ya tidak? Bapak itu kan menyusun RPP. Apa RPP untuk siklus 1 dan RPP untuk siklus 2. Di dalam RPP ini nanti kan ada pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, pertemuan 4. Satu RPP ini kan berlaku untuk 1 siklus. Artinya kalau Bapak Ibu ditanya, Bapak Ibu siklus 1 berapa pertemuan? Ya dilihat RPP-nya Bapak Ibu. Itu tadi Bapak Ibu selesaikan berapa pertemuan. Misalnya tadi RPP yang siklus 1 tadi. Misalnya untuk KD 31 misalnya. Fotosintesis misalnya. Ini ternyata selesai 3 kali pertemuan. Berarti siklus 1 tadi selesaikan 3 kali pertemuan. Dan mestinya siklus 2 juga 3 kali. Idealnya sama Bapak Ibu. Karena tindakannya sama, hanya skenario-nya saja yang dirubah. Perlu saya ulang Bapak Ibu? Bisa dipahami? Jadi ini yang seringkali menjadi perdebatan Bapak Ibu ketika melakukan penelitian, sebenarnya siklus dengan pertemuan itu sama apa tidak? Sama ketika 1 siklus bisa 1 pertemuan. Tapi apa iya ada kadit 1 pertemuan selesai? Ya tidak Bapak Ibu? Ya. Logikanya apa ada sekarang begini. Paling rendah, tingkatan paling rendah itu kan kompetensi dasar. Kalau meneliti secara umum mata pelajaran tidak masalah 1 semester. Nah, di dalam mata pelajaran itu kan ada KD. Nah, untuk memudahkan, itu Bapak Ibu kan meneliti untuk menyederhanakan, karena waktunya juga tidak mungkin selesai kalau semua mata pelajaran, itu kan bisa meneliti tingkat KD. Misalnya, peningkatan hasil belajar matematika pada materi bilangan cacah. Ini kan KD bilangan cacah ya Bapak Ibu ya.
Nah, ini kan dilihat itu KD itu selesai berapa kali pertemuan. Di RPP Bapak Ibu nanti kan muncul pertemuan 1 kegiatannya ini, pertemuan 2 kegiatannya ini, pertemuan 3 kegiatannya ini. Satu RPP, satu eksemplar RPP ini kan satu pertemuan. Satu siklus Bapak Ibu, satu RPP selesai. Padahal di dalam RPP itu kan Bapak Ibu sudah menyentuhkan pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3. Artinya kalau mau menjawab siklusnya Bapak Ibu itu berapa kali pertemuan, ya lihat saja RPP-nya. Artinya kalau ditanya butuh berapa kali pertemuan, tidak harus nunggu selesai. Ketika membuat perencanaan, membuat proposal, sudah bisa menentukan karena Bapak Ibu sudah harus menyiapkan RPP. Harus mulai merancang tindakannya besok seperti apa. Di pertemuan 1 nanti begini, pertemuan 2 nanti begini, pertemuan 3 begini. Sudah refleksi. Kira-kira tindakannya perlu siklusnya perlu dilanjutkan apa berhenti. Lanjut siklus 2. Pertemuan 1 begini, pertemuan 2 begini, pertemuan 3 begini. Direfleksi begitu. Ada yang mau ditanyakan Ibu Bapak? Ini yang justru penting kita diskusikan Bapak Ibu, karena kalau untuk sistematika proposal dan laporan kan sama, Bapak Ibu juga sudah paham. Nanti saya share materinya, Bapak Ibu juga sudah bisa memahami. Itu tadi yang berikutnya. Nah begini, satu lagi. RPP di siklus 1 dengan RPP di siklus 2 kira-kira sama tidak, Bapak Ibu? Beda, Bu. Beda. Bedanya di mana? Bedanya itu yang satu itu kan baru awal ya. Nah, RPP yang kedua itu sudah mengacu ke RPP pertama. Begitu. Kira-kira begitu. Ya, Bapak Ibu, dalam bayangan sudah ada ya RPP itu komponennya seperti apa saja? Sudah. Di atas kan ada identitas, ada KI, ada KD, begitu ya. Kemudian ada kegiatan-kegiatan, ada sumber media pembelajaran, ada kegiatan-kegiatan pembelajaran, pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3. Bahwa ada penilaian, ada bayangan seperti itu. Nah, RPP yang jadi begini Bapak Ibu, modal dasar Ibu Bapak masuk kelas melakukan action itu harus pegang RPP. Jadi itu skripnya kita untuk melakukan skenario pembelajaran di kelas itu RPP. Pertanyaan saya, RPP yang Ibu Bapak mainkan di siklus 1, apakah sama dengan RPP yang kita mainkan di siklus 2? Seandainya ada perbedaan, perbedaannya di mana? Wah, ya Bu, angel. Ya. Beda, Bu. Bedanya di mana, Pak? Bedanya di pembelajaran. Kegiatan pembelajaran. Betul, di kegiatan pembelajaran. Tergantung hasil refleksi. Betul, Pak. Betul. Jadi, kegiatannya pembelajaran diubah begitu, Pak? Iya. Misalnya begini, Pak. Saya meningkatkan hasil belajar IPA tadi menggunakan metode demonstrasi. Berarti di dalam skenario pembelajaran saya harus menjelaskan ya, demonstrasi saya itu seperti apa gitu ya, Bapak ya. Apakah di RPP siklus 1 dengan RPP siklus 2 ini dalam kegiatan pembelajarannya apakah sama, apa diubah, Bapak? Jadi judul saya begini, peningkatan hasil belajar IPA menggunakan metode demonstrasi. RPP 1 saya, berarti kan saya di kegiatan pembelajaran, pertemuan 1 seperti apa, pertemuan 2 seperti apa, pertemuan 3 seperti apa, itu dalam rangka menjelaskan penerapan metode demonstrasi. Nah, RPP besok yang siklus 2, di kegiatan pembelajarannya, karena di siklus 1 tadi belum berhasil, KKM-nya belum tercapai, kemudian di siklus 2 besok, RPP-nya seperti apa, Pak, di kegiatan pembelajaran? Apakah saya harus mengubah metode demonstrasi? Tidak harus, Bu. Tidak boleh malah merubah, karena itu variabelnya. Tidak boleh, betul. Itu tadi variabel tindakan. Iya. Bapak Ibu, ini digaris bawahi dulu, supaya besok PTK-nya laku. Kalau kebutuhan kami untuk didilaikan di Dupak, Bapak Ibu. Jadi simpel saja.
Jadi RPP di siklus 1 dan siklus 2 memang berbeda, tetapi perbedaannya hanya terletak pada kegiatan pembelajaran. Berbeda di mana? Berbeda di skenarionya. Perlakuan ya? Metode demonstrasi di siklus 1 tadi harus tetap ada di siklus 2. Tetapi demonstrasinya yang diubah. Kalau di siklus 1 tadi misalnya demonstrasinya diperhatikan oleh satu anak dengan satu guru. Oh, ternyata kok yang lain pasif. Akhirnya belum berhasil. Makanya di siklus 2 nanti, misalnya ini Bapak, di siklus 2 nanti tetap demonstrasi, tetapi skenario demonstrasinya yang diubah. Siswanya yang disuruh demonstrasi, gurunya di belakang misalnya. Atau gurunya yang cukup memandu, tidak ikut demonstrasi. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi di kegiatan pembelajaran antara siklus 1 dan siklus 2 mestinya ada perbedaan tanpa mengubah jenis tindakan. Itu nanti yang akan kita bicarakan. Jenis tindakan itu yang seperti apa? Ya yang menggunakan metode demonstrasi atau diskusi dan lain sebagainya. Tanpa mengubah itu, tetapi skenario-nya yang diperbarui. Berarti Bendang, kalau perlakuannya tadi sudah berbeda 1 dengan 2, berarti yang masuk kedua itu sudah siklusnya siklus 2 gitu ya? Sudah siklus 2. Oh iya. Jadi kalau ini untuk memudahkan ya Pak ya. Jadi kalau 2 siklus ya Bapak Ibu punya 2 eksemplar RPP. Itu kegiatan pembelajaran di siklus 1 tentunya berbeda dengan kegiatan pembelajaran yang di siklus 2 tanpa mengubah tindakan. Gitu. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau didiskusikan dulu? Enggak, ini ada Bu. Saya masih belum mudeng nih. Maksudnya perlakuan perbedaan itu kan logika berpikirnya tadi yang bisa dikatakan berhasil atau tidak. Itu parameternya apa nanti? Guru bisa apakah harus dengan tes atau dengan bagaimana apa modelnya gimana itu menentukan aku perlu siklus meneh misalnya gitu. Ya. Jadi meskipun Bapak Ibu di dalam rancangan, meskipun di dalam proposal, makanya nanti kan perlu ada lembar kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan. Penting sekali ini. Karena tidak semua rencana kita, misalnya kita merancang misalnya 2 siklus, ternyata ada 2 siklus itu menurut struktur kurikulum sudah pas, sudah sesuai. Meleset ya. 2 siklus, ternyata meleset. Itu makanya perlu ada lembar kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan. Ya tetap dilanjutkan Pak. Tetapi Bapak Ibu perlu dicermati juga, jangan sampai siklus kita yang terlalu panjang tidak sesuai dengan perencanaan itu karena identifikasi masalah kita yang salah. Tahapan awal yang kita lakukan salah. Ternyata masalah yang kita temukan itu tidak cocok diatasi dengan tindakan yang kita gunakan, bisa jadi begitu. Atau gimana Pak? Nah, sekarang Bu, mohon maaf ya. Karena memang saya belum tahu ya. Berarti logika berpikir kita dengan ketidakcocokan seperti yang Ibu ungkapkan di atas tadi, di awal berarti kita harus tahu persis. Misal loh ya, nek metode demonstrasi itu kira-kira memang ada kuwi tembungnya efektif atau keberhasilan atau apa, itu paling enggak kesimpulan awal itu bisa dipastikan harusnya gitu ya, orang trial error ya. Harus sudah ada Pak Yanto. Jadi di dalam menyusun latar belakang masalah, nanti kan Bapak Ibu harus memunculkan gap dulu. Harus memunculkan permasalahan dulu. Jadi kondisi ideal pembelajaran yang kita harapkan itu seperti apa, kemudian masalah pembelajaran yang kita alami atau fakta yang di kelas yang tidak sesuai dengan kondisi ideal itu apa, kemudian kan nanti dicari sebab-sebab munculnya masalah. Setelah tahu sebab munculnya masalah, kemudian kan baru kita tetapkan tindakan. Nah, ketika kita memilih tindakan untuk mengatasi masalah pembelajaran yang terjadi, itu juga tidak ujuk-ujuk atau asal Pak Yanto. Iya. Itu harus ada dukungan. Itu idealnya ada dukungan dengan penelitian yang relevan. Mencari dukungan dari penelitian yang relevan itu yang pertama itu. Kemudian bisa juga didukung dengan teori-teori bahwa kalau kesulitan belajar menghafal itu ternyata cocok dengan metode
drill misalnya. Bahwa kalau kesulitan belajar matematika untuk materi-materi terapan soal cerita itu ternyata cocok dengan metode pembelajaran yang berbasis masalah misalnya. Nah, itu diupayakan kita mencari dukungan teori atau penelitian-penelitian yang sejenis gitu dengan masalah yang akan kita teliti. Nah, kita susahnya ning kono kuwi Bu Endang salah satu unsurnya. Terkadang kita harus referensi tindakan selanjutnya ya gue mau golek-golek referensi terus ya duwe sangu sregep maca buku ora maca WA wae iya toh. Iya. Ada yang mau didiskusikan dulu, Pak? Saya ini tidak bertatap muka langsung tapi malah grogi karena tadi sudah dikenalkan profil-profil pesertanya. Biasanya bertatap muka langsung tapi lebih santai ya Pak Yanto ya. Ini karena tadi sudah sejak awal diperkenalkan profil-profilnya saya jadi malah grogi. Kalau tidak ada yang didiskusikan lagi, Bapak Ibu mohon izin saya lanjutkan. Jadi untuk yang seperti Pak Yanto minta tadi untuk proposal penelitian tindakan ini memang umumnya dibutuhkan untuk penelitian-penelitian yang didanai, yang menggunakan sponsor. Karena didanai tentu saja harus mengikuti tata cara atau mengikuti Bapak Ibu aturan yang ditetapkan oleh penyandang dana tadi. Ini saya sampaikan komponen minimal yang umumnya ada di dalam proposal penelitian tindakan kelas. Itu saya kira Bapak Ibu terlalu paham kalau ini. Jadi ada bagian depan, kemudian ada bagian inti. Ini latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, definisi operasional, kemudian kajian bab 2, itu ada kajian pustaka, kerangka berpikir, dan hipotesis tindakan. Nanti kita bahas satu persatu. Kemudian di bab 3 ada metode penelitian. Kemudian ada bagian penunjang, yaitu ada rencana anggaran, ada jadwal penelitian, ada daftar pustaka. Nah, kemudian untuk sistematika laporan penelitian. Nah, Bapak Ibu, ini saya sampaikan komponen-komponennya. Nah, nanti penataannya seperti apa, saya kira Ibu Bapak harus sesuaikan dengan keinginan pihak yang mau menilai. Untuk kepentingan lomba tentu saja ada juknis sendiri. Untuk kepentingan penilaian angka kredit ada juknis tersendiri. Tetapi komponen minimal yang harus ada di dalam laporan penelitian tindakan kelas ini yang saya sampaikan seperti ini. Misalnya, maksud saya begini Bapak Ibu, ada yang menginginkan lengkap seperti ini, latar belakang masalah, baru identifikasi masalah, kemudian pembatasan, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional. Tetapi ada juga yang menginginkan setelah latar belakang masalah langsung rumusan masalah. Ya tidak Bapak Ibu? Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional. Ada yang menginginkan begitu. Nah, maksud saya mohon tidak diperdebatkan. Kadang begini, kadang hal-hal yang kecil justru diperdebatkan. Loh, itu kok menggunakan identifikasi masalah? Loh, itu kok menggunakan pembatasan masalah? Hanya konsekuensinya Bapak Ibu, kalau identifikasi masalah dicantumkan, harus diikuti dengan pembatasan masalah. Begitu. Yang penting Bapak Ibu paham saja. Jadi kalau lengkap seperti ini ada identifikasi masalah, tidak lompat ke rumusan masalah. Karena identifikasi masalah ini kan baru mendaftar masalah-masalah yang akan diteliti. Tentu saja masalah yang kita daftarkan tidak semua kita bisa teliti. Harus dibatasi, maka ada tahap berikutnya pembatasan masalah begitu. Tapi kalau misalnya Ibu Bapak tidak mencantumkan identifikasi masalah, bisa saja latar belakang masalah langsung ke rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, kemudian manfaat penelitian, kemudian definisi operasional. Nah, kemudian di bab 2, nanti sebelum saya sampaikan ya, di bab 2 Bapak Ibu, mohon juga tidak diperdebatkan ada yang menggunakan kajian pustaka, ada yang menggunakan kajian teori, ya tidak Bapak Ibu? Yeah. Ada yang menggunakan landasan teori. Ibu Bapak boleh menggunakan salah satu istilah. Jadi tidak perlu diperdebatkan. Yang penting konsekuensinya harus konsisten.
kalau Bapak Ibu menggunakan istilah kajian pustaka, nanti sampai ke bawah di bab 2 harus menggunakan istilah kajian. Kajian tentang begitu. Misalnya begini, kajian pustaka, nanti contoh yang belakang aja Bapak Ibu. Kemudian kalau Bapak Ibu menggunakan dasar teori atau landasan teori, selain kajian pustaka ada lagi Bapak Ibu menggunakan apa yang Bapak Ibu kenal biasanya? Kajian pustaka, landasan teori, apa Pak? Jadi Bapak Ibu boleh menggunakan salah satu. Yang penting sampai bawah nanti konsisten. Kalau menggunakan kata kajian, sampai bawah kajian begitu. Kalau menggunakan landasan teori, sampai bawah landasan teori begitu. Nah, sebenarnya yang mau saya sampaikan ini Pak. Ini yang diminta Pak Yanto tadi. Ya. Nah, itu yang penting kayak gituan nih. Ya. Oke, selamat bergabung sambil tak sapa ya Bu Mugianti, Kepala Sekolah, mari silakan. Ya. Kepala Sekolah dari SLB Bina Siwi. Selamat bergabung juga Bang Ucok dari Aceh ini, tapi sudah lama tinggal di Jogja. Mari silakan Pak Ucok. Bapak Ibu, ini saya menyampaikan cara menulis latar belakang pada penelitian tindakan kelas, supaya tidak kadang kan kita menulisnya dari A ke B, balik lagi ke A, balik lagi ke B, dan begitu sampai tidak selesai begitu ya. Nah ini komponen minimal yang Ibu Bapak bisa tuliskan dalam latar belakang masalah supaya lebih terbaca. Tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa jadi latar belakang masalah itu seakan-akan Bapak Ibu mempromosikan bahwa masalah Bapak Ibu itu benar-benar nyata ada di dalam kelas yang Bapak Ibu teliti. Dan bahwa tindakan yang dipilih untuk mengatasi, bahwa tindakan yang Ibu Bapak pilih itu benar bisa mengatasi masalah pembelajaran yang sedang Bapak Ibu atasi. Intinya seperti itu. Nah, yang pertama Ibu Bapak perlu menampilkan gap pembelajaran atau masalah di dalam pembelajaran. Yang dimaksud masalah itu apa Bapak Ibu? Sesuatu yang mengganjal, Bu. Itu Pak. Ada yang lain Bapak Ibu? Masalah di dalam pembelajaran itu Pak. Nah, gap atau kesenjangan antara kondisi yang dengan kenyataan. Nah, kita umpamakan kita mau membuat 6 paragraf atau 5 paragraf. Paragraf 1, Ibu Bapak cukup menyampaikan kondisi ideal pembelajaran atau gambaran mengenai kondisi pembelajaran yang diharapkan. Pembelajaran seperti apa yang Bapak Ibu teliti apa? Kalau Ibu Bapak meneliti bahasa Indonesia, kemampuan misalnya menulis halus misalnya, apa Bapak Ibu yang biasa di bahasa Indonesia? Kemampuan membuat puisi di dalam pembelajaran bahasa Indonesia, misalnya meningkatkan kemampuan membuat puisi dalam pembelajaran bahasa Indonesia menggunakan metode atau menggunakan media komik. Berarti Ibu Bapak menceritakan kondisi ideal pembelajaran bahasa Indonesia, tidak perlu menceritakan secara umum. Tidak perlu juga menceritakan tentang undang-undang dan lain sebagainya. Jadi cukup menceritakan kondisi ideal pembelajaran yang sedang Ibu Bapak teliti. Idealnya seperti apa kalau anak misalnya usia mental sekian, kelas 6 tunanetra, usia mental sekian, idealnya kemampuan bahasanya, kemampuan berbahasanya seperti apa. Tentu saja itu kan mengacu teori. Nah, kemudian di paragraf 2, biar tidak terlalu belebar kemana-mana, di paragraf 2, Bapak Ibu menceritakan kondisi nyata yang sedang terjadi di kelas peneliti. Gambaran mengenai masalah pembelajaran yang Ibu Bapak tangani di kelas Bapak Ibu. Itu di paragraf 2. Jadi paragraf 1 tadi perlu Bapak Ibu menceritakan kondisi ideal pembelajarannya. Kemudian paragraf 2 menceritakan kondisi kelasnya yang bermasalah seperti apa. Kemudian di paragraf 3 menyampaikan bukti empirik masalah. Misalnya Bapak Ibu mengatakan kelas saya bermasalah, buktinya apa? Misalnya hasil ulangan harian
atau hasil penilaian akhir semester, atau hasil ujian sekolah dan lain sebagainya. Itu di paragraf 3. Ini tidak harus seperti ini, Bapak. Ini saya membuat tip mudah supaya Bapak Ibu membuat tulisan yang tidak terlalu banyak tetapi berisi begitu. Kemudian di paragraf berikutnya, tadi kan sudah ketemu masalah. Kondisi idealnya harusnya seperti ini, kenyataannya kok seperti ini. Berarti kan ini masalah. Tadi disampaikan Pak Gunawan, katanya masalah itu gap atau kesenjangan antara kondisi ideal dengan kondisi real. Harusnya seperti ini kalau menurut Undang-Undang Sisdinas. Harusnya menurut kalau menurut boleh saja menggunakan misalnya kita di DIY menggunakan pergub seperti ini. Tetapi kok kenyataannya kelas saya seperti ini. Ini kan sudah masalah Bapak Ibu. Nah, di berikutnya disampaikan buktinya bahwa itu masalah apa? Hasil ulangan hariannya tidak mencapai KKM misalnya. Hasil penilaian akhir semesternya tidak mencapai KKM misalnya. Nah, di paragraf berikutnya dicari sebab masalahnya. Kira-kira akar penyebab masalah dari rendahnya hasil belajar anak di kelas saya tadi apa? Begitu. Kalau sudah ketemu akar penyebabnya, nah Bapak Ibu baru bisa menentukan alternatif atau tindakan yang akan kita pilih untuk menyelesaikan masalah. Nah, sekarang begini Bapak Ibu. Kalau misalnya ada 2 kelas, sama-sama mengalami kesulitan berhitung. Mungkin tidak 2 kelas itu menggunakan cara penyelesaian yang sama. Misalnya kelasnya Pak Gunawan sama kelasnya Pak Yanto. Sama-sama satu kelas 4, tunadaksa, satunya kelas 5, tunanetra. Sama-sama mengalami kesulitan kalau berhadapan dengan kemampuan hitung. Mungkin tidak antara Pak Gunawan dengan Pak Yanto ini menggunakan tindakan yang sama. Tindakan yang sama, ya mungkin ya. Biar besok tidak tengkar, loh kok judulnya bisa sama begini. Pasti ini pas ini gitu. Mungkin tidak, ini juga fakta di lapangan Bapak Ibu biar tidak tengkar nanti di lapangan. Mungkin tidak 2 orang ini menggunakan judul yang sama, hanya kelasnya yang berbeda. Mungkin sekali. Iya betul mungkin. Dengan catatan, Dengan catatan objeknya kan beda, kelainannya beda. Begitu? Subjeknya beda, sorry. Kalau seperti itu nanti tinggal menggunakan laporan penelitian orang diganti subjek, diganti lokasi penelitian sama peserta didiknya. Ya ora apa-apa toh, kan memang beda kan. Nah, ada lagi Pak. Ada Isinya 2 jelas kelas. Beda, Bu. Gimana Pak? Isinya jelas beda. Kalau judul tuh bisa dimanapun bisa sama, tapi kan pemikiran kita beda. Betul. Itu 2 penelitian padahal kelasnya berbeda. Bisa menggunakan judul yang sama dengan catatan apa Bapak Ibu? Masalahnya sama. Masalah pembelajaran yang akan diatasi sama. Kemudian penyebab munculnya masalah kebetulan sama. Akhirnya tindakan yang digunakan juga sama. Ya, Bapak Ibu. Sama. Nah, karena saya tadi tidak berangkat dari cara menyusun judul dulu ya Bapak Ibu ya, karena saya anggap semua udah advance. Gitu. Kenapa saya langsung ajak diskusi? Jadi bisa saja penelitian 2 orang itu judulnya sama. Hanya subjeknya saja yang berbeda, lokasinya saja yang berbeda karena memang kebetulan itu masalahnya sama. Tadi misalnya kesulitan itu, sebab masalahnya juga sama, akhirnya tindakan yang dipilih juga sama, judulnya menjadi sama, berbeda subjek saja. Ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu? Tanya Bu. Ya, iya Pak. Tentang analisis sebab masalah. Ya. Misalnya kita kurang referensi tentang masalah yang terjadi itu apa sebabnya, jadi kita istilahnya berdasarkan asumsi saja misalnya. Iya. Bisa nggak gitu ya? Ya. Kalau tahapan mencari akar penyebab masalah lebih baik
lebih baik Bapak itu membaca penelitian-penelitian yang sejenis atau membaca teori tentang penelitian yang sedang kita lakukan. Misalnya kita sedang meneliti kesulitan membaca. Misalnya Bapak Ibu, lebih baik Bapak Ibu membaca mencari referensi bacaan tentang teori-teori yang bicara tentang kesulitan membaca dan mencari penelitian-penelitian terdahulu yang meneliti tentang kesulitan membaca. Nah, di situ Bapak nanti akan menemukan sebenarnya faktor-faktor yang menyebabkan seseorang kesulitan membaca itu apa. Oh iya, iya. Terima kasih, Bu. Nah, dari faktor penyebab itu nanti kan akhirnya kan akan ditemukan tindakan yang tepat. Alternatif, iya benar. Itu ya Bapak ya? Iya, iya. Ya, karena berlanjut ke alternatif nanti jadinya. Iya Pak. Sama-sama misalnya, sama-sama kesulitan membaca permulaan. Itu belum tentu penyebabnya sama Bapak Ibu. Sama. Perlu dicek dulu. Karena faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar itu kan banyak sekali Bapak Ibu. Bisa sumber belajarnya yang nggak sesuai atau sangat terbatas. Bisa media pembelajarannya yang tidak cocok. Bisa pendekatan belajarnya yang tidak sesuai. Bisa gaya belajar anak itu sendiri. Bisa lingkungan fisiknya karena terlalu berisik misalnya dekat dengan jalan raya. Ini kan faktor semua. Jadi dua kelas yang mengatasi masalah, yang mengalami masalah sama belum tentu penyebabnya juga sama. Bisa jadi yang satu karena metodenya tidak cocok, bisa jadi yang satu metodenya sudah sesuai, tetapi karena memang lingkungannya bisik, kalau diatasi dengan cara yang sama kan tidak sembuh, Bapak Ibu. Misalnya ini analoginya, ada seorang pasien yang datang ke dokter, sama-sama mengeluhkan pusing. Ada 3 pasien masuk ke ruang praktek dokter, sama-sama mengeluhkan pusing. Bisa jadi dokter itu akan memberikan obat yang berbeda karena ternyata hasil diagnosanya penyebab pusingnya tadi lain. Tapi bisa jadi sama, misalnya sama-sama flu, akhirnya dikasih obat yang sama. Analoginya seperti itu. Bapak Ibu silahkan kalau mau didiskusi, ada yang didiskusikan. Bu Ismi, Bu Emma, Bu Erni, silakan. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya. Iya, silakan Pak. Bapak Ibu bagaimana? Ini Bu Endang. Iya Bu Ismi ya ini ya. Mbak Erni ya, silakan. Monggo Bu Endang. Mbak Erni. Iya. Iya Bu Erni ya, silakan. Sebentar Ibu. Selama ini kan kita juga suka bikin PTK. Cuma kalau lomba tingkat paling Banten kita hanya sampai di provinsi udah ada karena kita juga kurang pengalaman ya Bu ya. Untuk PTK ini saya kan tadi tentang siklus ya. Iya Bu. RPP itu kan dan saya kan biasanya siklus sampai 4 siklus gitu ya kan. Beda siklusnya itu tidak ditentukan berapa banyaknya ya Bu Endang ya. Iya betul Bu. Ya. Untuk kadang itu di penjurian itu saya pernah sekali ikut bukan lomba sih, hanya belajar gitu ya, belajar di provinsi waktu itu. Iya. Itu kebanyakan mereka itu di siklus ketiganya itu yang banyak salahnya gitu loh. Penjelasannya ya. Ya. Sebaiknya itu sebaiknya kah antara siklus 1 2 3 3 dan seterusnya itu tuh RPP-nya itu lebih bagus itu berbeda atau sama gitu loh Bu. Ya, kalau RPP siklus 1 2 itu kan mungkin bisa hampir sama ya Bu ya. Di tujuan kegiatannya ya. Iya. Ini Bu Erni ya? Iya. Bu Erni ini ya. Dari mana Bu Erni? Saya Bu Erni dari mana? Oh iya. Ya. Jadi gini Bu Erni, kalau RPP antara siklus 1, siklus 2 dan siklus 3 itu idealnya identitasnya sama. Gitu ya. Nah, yang membedakan itu pada poin kegiatan pembelajaran. Kegiatan.
Ya, di kegiatan pembelajaran itu kan ada skenario-skenario kegiatannya kan, Bu. Nah, antara siklus 1 dan siklus 2 dan siklus 3 mestinya tidak sama. Tanpa mengubah tindakan loh, Bu. Nah, kalau misalnya kegiatan pembelajarannya sama, apa artinya pengulangan siklus? Siklus diulang itu kan berarti tindakan yang diterapkan belum berhasil mengatasi masalah pembelajaran. Artinya tindakan yang kita gunakan, apakah menggunakan metode pembelajaran, apakah menggunakan media pembelajaran, pada saat kita implementasikan di kelas, itu belum berhasil mengatasi permasalahan pembelajaran. Begitu ya, Bu ya? Nah, berarti kan ada yang perlu kita koreksi pada saat kita implementasi di kelas, pada saat kita action di kelas menggunakan media pembelajaran atau menggunakan metode tadi, apa yang salah gitu. Jadi kegiatan siklus 1 tadi kita ulang di siklus 2 dengan perbaikan skenario pembelajaran. Tetap menggunakan tindakan yang sama. Begitu ya Bu Erdi ya? Nah, kalau nanti hasil refleksi siklus 2 ternyata pada saat kita mengimplementasikan tindakan yang sudah kita perbarui tadi belum juga mengatasi permasalahan pembelajaran, indikatornya apa? Ibu kan sudah tulis indikator keberhasilan hasil penelitian. 1, 2, 3. Misalnya hasil belajar mencari KKM. Kedua, misalnya minat belajar siswa meningkat. Berdasarkan indikator keberhasilan penelitian yang Ibu sudah tetapkan, ternyata di siklus 2 pun belum berhasil mencapai keberhasilan hasil penelitian, berarti kan harus lanjut ke siklus berikutnya, Bu. Buat RPP lagi untuk siklus berikutnya. Sama, tetapi kegiatan pembelajarannya tadi diperbaiki. Perbaikannya seperti apa? Berdasarkan pada saat refleksi tadi, Bu. Pada saat refleksi kan kita ketemu pengamat, ketemu kolaborator, dikasih masukan bahwa tadi Ibu tadi terlalu banyak itu duduk di pojok tuh. Jadi anak yang sini rame misalnya. Nah, tadi ada anak yang sini tengkar soalnya ini bergelombol di sini misalnya begitu. Misalnya kalau di kan siswanya banyak sekali. Begitu ya Bu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi Bu Ani? Ya. Jadi jumlah ada yang mau ditanyakan lagi Bu? Ibu intinya jumlah itu sebaiknya. Iya, begitu ya Bu ya. Jadi yang diperbaiki, yang dirubah adalah bagian kegiatan pembelajaran. Nah, tidak menutup kemungkinan kalau kegiatan pembelajarannya diperbaiki nanti berpengaruh pada media pembelajaran atau sumber pembelajaran yang digunakan. Ya tidak Bapak Ibu? Tidak menutup kemungkinan ketika Bapak Ibu nanti memperbaiki skenario pembelajaran antara siklus 1, siklus 2, dan siklus 3, akhirnya Bapak Ibu nanti nambah sumber belajar atau nambah lagi hal-hal lain yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran itu juga sangat mungkin terjadi Bapak Ibu. Ada lagi yang didiskusikan? Kayaknya lebih baik diskusi Bapak Ibu, saya menyampaikan materi saya nggak pede. Karena Bapak Ibu kan sudah, apalagi ada yang kejuaraan nasional, ada pengamat dari Pusdiklat tadi. Pak Yanto sebelumnya tidak menyampaikan ke saya. Nah Bapak Ibu yang mau saya tanyakan. Saya kalau dikasih tahu Pak Yanto begitu saya nggak mau tadi. Nah ini kan jam untuk mengistirahatkan otak. Bapak Ibu, nah ini sebenarnya yang harus disampaikan lebih awal Bapak Ibu biar tidak bingung. Tapi karena saya tadi sudah disampaikan bahwa audianya sudah yang F1, makanya tidak saya awali dari sini. Formula judul itu yang tadi Pak Hasanuddin kalau tidak salah menyampaikan ada variabel penelitian, itu varian yang diteliti. Nah variabel di dalam judul PTK atau formula judul PTK itu selalu memuat masalah dan tindakan. Masalah dulu baru dicarikan tindakan. Jadi idenya tidak dibalik-balik. Biar tidak tertukar dengan penelitian eksperimen.
Karena mirip Bapak Ibu, antara penelitian tindakan kelas dengan penelitian eksperimen itu mirip, ada perlakuan. Bedanya kalau PTK kan bersiklus harus sampai berhasil. Kalau eksperimen kan cukup di treatment, diberi perlakuan, dilaporkan hasilnya berhasil atau tidak. Bapak Ibu, saya mau tanya, Bapak Ibu bagaimana selama ini membedakan masalah dan tindakan? Yang kategori masalah tadi sudah disampaikan ya Bapak Ibu ya. Asal itu menunjukkan gap, harusnya begini kok begini. Harusnya sudah bisa baca kok belum bisa baca. Harusnya sudah bisa melompat dengan satu kaki kok belum bisa melompat dengan satu kaki pada usia seperti itu. Harusnya sudah bisa membaca cepat untuk usia mental segitu kok belum bisa. Harusnya sudah bisa mengeja untuk usia mental segitu kok belum bisa. Ini kan masalah antara kondisi yang seharusnya dengan faktanya. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu selama ini menentukan tindakan atau mengenali tindakan bagaimana? Nek saya itu nganu Bu Endang. Karena kadang tertukar Pak. Gimana Pak? Saya itu juga punya murid yang kayak gitu. Umure wis tuwa ning boro-boro wis maca ya, mengenal dari angka ataupun huruf saja itu nanti sudah dijelaskan itu dalam hitungan berapa detik itu udah lupa. Padahal sebelumnya suruh mengucapkan atau mungkin menulis begitu ya, itu cukup lama. Ini kok blas ora nyantol itu loh. Salah satu wujudnya ya mungkin karena saya pribadi ya kurang banyak baca-baca referensi atau apa sehingga yang terjadi ya isone di bulan baleni ngono kuwi. Itu berarti masalah apa tindakan Pak Yanto? Ada masalah terus kita mencari tindakan trial and error. Yang Pak Yanto sampaikan tadi, Pak Yanto sampaikan tadi itu berarti masuk kategori masalah apa tindakan? Masalah dulu, masalah. Ya, masalah ya. Nah, terus kita mencoba melakukan perlakuan, tetapi belum berhasil. Karena bisa jadi kalau dihitung dengan jari perlakuannya itu hanya 1 atau 2 versi. Mungkin ada 20 versi ya umpama itu. Cuma kita baru mencoba 2 atau 3 terus berhenti karena nggak berhasil gitu loh. Nah, sekarang begini Pak. Ini biar tidak biar kalau Bapak Ibu nanti diskusi dengan para peneliti pemula, biar tidak tertukar antara masalah dengan tindakan. Kadang kan mirip-mirip. Meningkatkan hasil belajar matematika dengan meronce. Nah, ini masalah semua. Ya tidak? Contoh saja lah. Nah, bagaimana Bapak Ibu harus memegang kata kuncinya. Bagaimana menangkap bahwa itu masalah dan bagaimana menangkap bahwa itu tindakan. Masalah Bapak Ibu sudah bisa sampaikan. Asal situasi itu tidak sesuai dengan kondisi ideal. Kondisi ideal itu seperti apa? Bapak Ibu bisa baca di beberapa regulasi. Asal ada gap antara kondisi yang seharusnya dengan kondisi yang Bapak Ibu amati sehari-hari di kelas, untuk kategori masalah. Sekarang yang tindakan Pak, Bu. Bapak Ibu mau ngambilnya dari mana? Jangan-jangan ternyata mengatasi masalah dengan masalah. Ada loh Pak, Bu, yang judulnya itu mengatasi masalah dengan masalah. Jadi masalah semua akhirnya ditolak. Tidak ternilai. Selalu begini, peningkatan hasil belajar IPA menggunakan metode blended learning. Peningkatan hasil belajar IPS, materi peta buta menggunakan model pembelajaran project based learning. Meningkatkan keterampilan berbahasa menggunakan media kartun. Itu Pak ditangkap Pak. Yang tindakan tadi Bapak Ibu identifikasi dari mana? Media kartun, kemudian model pembelajaran, metode pembelajaran, media multimedia misalnya. Ini apa ini? Ini apa ini? Kelompok apa ini yang saya sebut? Ya. Kelompok pemecahan masalah. Nah, ini Bapak Ibu, ini kalau di dalam komponen pendidikan, ini masuk di mana ini? Bisa menggunakan model, kalau memang yang salah model pembelajarannya, bisa menggunakan metode pembelajaran, kalau ternyata penyebab masalahnya metodenya yang salah, bisa menggunakan sumber belajar, kalau ternyata sumber belajarnya yang kurang, bisa menggunakan alat peraga kalau ternyata sumber masalahnya karena tidak menggunakan alat peraga. Nah, yang saya sebutkan tadi kan tindakan, Pak.
Nah, ini Bapak Ibu tindakan-tindakan ini dari mana ini mendapatkannya? Biasanya cuma coba-coba itu kayak gituan. Itu ya. Dari masalah. Betul, dari masalah ketemu sumber masalahnya apa, kemudian kan ketemu tindakan. Nah, tindakan-tindakan ini kalau Bapak Ibu diminta mengidentifikasi itu, Bapak Ibu ambil dari mana itu? Coba diingat-ingat. Misalnya tentang teori pendidikan. Dari metode pembelajaran. Iya, metode pembelajaran itu masuk apa? Ada metode pembelajaran, ada sumber belajar, ada media pembelajaran, ada sarana prasarana, ada lingkungannya. Ini apa toh ini? Kalau di dalam hasil belajar? Aduh, apa ya? Bingung ya. Bapak Ibu kalau sudah pegang ini, tidak akan tertukar antara masalah dan tindakan. Maksudnya itu masuk rumpun apa gitu ya? Iya, mungkin? masuk rumpun apa? Kalau di dalam Bapak Ibu kalau sedang membuat makalah misalnya tentang hasil belajar atau tentang pembelajaran. Sumber belajar bisa menggunakan media, bisa menggunakan alat peraga, bisa menggunakan model pembelajaran yang inovatif, bisa mengubah lingkungan fisiknya, bisa gaya atau metode, bukan ya? Nah. Ambuhku aku mbak lah menyerah. Jadi bukan ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Ya tidak Pak, Bu? Ya tidak Bu Ismi, Bu Ani. Kok iso faktor-faktor tuh Bu? Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar itu apa saja Bapak Ibu? Ya guru ada faktor internal, ya. Ada faktor internal ya. Faktor eksternal itu ya. Ada lingkungannya, ada media pembelajarannya, ada sumber belajar, ada sarana prasarana. Nah, Bapak Ibu bisa mencurigai faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar inilah sebagai penyebab dari rendahnya hasil belajar atau penyebab dari masalah-masalah yang terjadi di kelas. Bisa berarti seperti itu nganu ya, redaksi judulnya masuk di kategori faktor-faktor gitu ya misalnya. Ini saya membantu pemahaman Bapak Ibu kalau mau mencurigai sebenarnya tindakan yang benar itu apa, tindakan yang pas itu apa berdasarkan penyebabnya tadi. Bapak Ibu perlu identifikasi dari faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Ya tidak Bu? Ya. Bisa Bu Endang? jadi banknya tindakan. Sidik lebu Bu Endang. Sidik. Ngopo ra kasih San Berni? Lah iyalah. Susah tua ki lemot ya dan banyak tahu ya. Ora sanggo alasan tuwa nom ya toh. Ya Bu Endang ya. Ya, sebentar lagi kita akhiri Bapak Ibu ini materi terakhir. Nah, ini tak ingatkan Bu Endang wis mau ya. Cepet banget Bu Endang. Iya. Wis tak rewangi rapat aku. Iya. Lo katanya rapatnya besok. Jadi setelah apa Pak? Setelah latar belakang tadi kan ada rumusan masalah. Nah, kenapa ini yang biasa kami kembangkan yaitu Bapak ya. Jadi untuk membuat rumusan masalah dalam PTK cukup sederhana. Judul tadi tinggal ditulis kembali, kemudian ditambah kata bagaimana, tanda tanya. Nah, kenapa menggunakan kata bagaimana Bapak Ibu? Kok tidak apakah? Ini yang biasa kami kembangkan dan kebetulan juga sudah laku untuk dinilaikan di Dupak maupun dipilih untuk jurnal nasional. Kenapa kira-kira judul apa kok judul ya? Rumusan masalah di dalam PTK itu menggunakan kata bagaimana kok tidak apakah gitu? Karena menggambarkan proses juga. Proses betul. Karena yang diinginkan adalah proses dari penerapan tindakan tadi ketika di kelas, actionnya di kelas itu seperti apa, demonstrasi itu yang demonstrasi seperti apa gitu diceritakan. Jadi sudah berdasarkan asumsi bahwa betul tindakan yang kita pilih itu bisa mengatasi masalah. Jadi tidak apakah, kalau apakah jawabannya kan ya ada tidak bisa mengatasi masalah apa tidak. Ini karena sudah berangkat dari asumsi bahwa tindakan yang kita pilih sudah pasti bisa mengatasi masalah pembelajaran, tinggal disuruh menceritakan penerapannya itu seperti apa. Makanya menggunakan kata bagaimana. Jadi judul tadi ditulis kembali, tinggal nambah kata bagaimana sebelum judul. Cukup sederhana sekali. Kemudian kalau untuk
tujuan penelitian sama persis, judul tulis kembali, tinggal nambah kata untuk. Kemudian untuk manfaat penelitian, untuk penelitian tindakan kelas cukup sederhana saja, cukup bagi siswa, bagi guru maupun bagi sekolah. Jadi untuk pengembangan ilmu pengetahuan itu sementara ini tidak diperlukan. Gitu. Jadi cukup bagi siswa untuk meningkatkan hasil belajarnya, bagi guru untuk meningkatkan kinerja guru dalam pembelajarannya, dan bagi sekolah meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah itu. Oke, Bu Endang, saya rasa cukup waktunya. Ya, Pak. Oke, untuk definisi operasional berarti yang didefinisikan masalah dan tindakan ya Bapak Ibu. Ya. Jadi untuk definisi operasional cukup mendefinisikan antara masalah dan tindakannya. Gitu. Saya kira itu dulu Bapak Ibu. Mohon maaf banyak kekurangan. Saya kembalikan ke Pak Gunawan. Ya, terima kasih Bu atas paparannya. Monggo teman-teman kita mulai ngobras sampainya. Bagi yang mau bertanya monggo bisa ditanggapi oleh Bu Endang. Monggo teman-teman. Ya, saya yang pertama. Monggo Pak Yanto. Ya, Bu Endang, mohon maaf ya, terima kasih sebelumnya. Terus terang ya saya masih bingung ini Bu Endang kaitannya permainan kata itu loh. Tadi proses itu harus misalnya bagaimana. Kemudian nanti dalam bentuk yang bukan proses nanti kalimatnya harus seperti ini itu kan terus terang saya masih ora mudeng kayak gituan tuh. Dan apakah nanti untuk bisa memunculkan hal yang demikian termasuk ini istilah kayak permainan kata ya, tapi permainan kata yang kalau ini salah ini kan cukup cukup drastis ya nanti kalau sampai menukik kepada permasalahan itu kan jadi bisa beda arti ya, beda makna sehingga akan parah sekali. Nah ini untuk mensinkronkan yang kayak gitu itu bagaimana? Kayak istilahnya kita memilih kalau mau membuat indikator itu harus pakai KKO ya, gimana gitu. Nah makanya istilah-istilah semacam ini yang Ibu ungkapkan di muka tadi kan memang ada penekanan di sana itu. Nah ini maksud saya untuk menggali mungkin Bu Endang bisa menceritakan kalau penelitiannya modelnya proses itu kata-katanya harus seperti ini. Kalau penelitiannya mau membandingkan misalkan kata-katanya seperti ini. Kalau penelitiannya itu mau meningkatkan atau istilahnya menilai itu kata-katanya harus seperti ini. Nah itu kan saya pribadi kayaknya itu belum mudeng ya kayak gitu itu. Nah, monggo Bu bisa diungkapkan. Jadi kalau karena fokus kajian kita hari ini kan PTK ya Pak Yanto ya. Iya. Saya sampaikan judul yang direkomendasikan dan secara pengalaman juga sudah laku untuk penelitian tindakan kelas. Kalau penelitian empirik yang lain banyak Pak, ada deskriptif. Nanti ada komparatif yang membandingkan tadi perbandingan antara pelajar di pedesaan dengan di perkotaan misalnya itu kalau komparatif. Banyak sekali. Nah, karena fokus kajian kita hari ini tentang PTK, makanya saya sampaikan judul yang PTK, kemudian cara membuat rumusan. Tadi disampaikan kenapa di rumusan masalah harus bagaimana, karena pada prinsipnya PTK menghendaki kita melaporkan bagaimana kita mengimplementasikan tindakan. Bukan untuk membuktikan bahwa tindakan itu betul bisa mengatasi masalah atau tidak. Itu sudah terjawab di dalam latar belakang bahwa tindakan yang kita pilih sudah pasti harus bisa mengatasi masalah pembelajaran. Taunya dari mana? Ada identifikasi. Tadi kan ada masalah, sudah dianalisis dulu sebabnya. Kalau sebabnya sudah ketemu obatnya, mestinya kan cocok. Jadi kita tidak diminta untuk membuktikan apakah itu terbukti apa tidak. Itu sudah terbukti. Hanya diminta untuk menjelaskan implementasinya bagaimana gitu. Makanya ada siklus-siklus tadi sampai harus berhasil. Memang kita sudah asumsikan berhasil mengatasi masalah, apapun yang terjadi harus berhasil PTK itu. Bukan tidak seperti penelitian eksperimen. Nah kalau penelitian eksperimen Pak Yanto, nanti redaksinya berbeda. Pengaruh misalnya, pengaruh metode eksperimen terhadap kemampuan IPA. Ini ciri penelitian eksperimen. Nanti cukup terjawab ya tidak. Iya berpengaruh atau tidak berpengaruh.
cukup dikasih perlakuan sekali, selesai laporkan. Itu kalau penelitian eksperimen. Makanya rumusan masalahnya, apakah terdapat pengaruh antara metode eksperimen dengan hasil belajar IPA? Karena apakah ya, jawabannya ya dan tidak. Dianalisis dibuktikan iya berpengaruh atau tidak berpengaruh. Berbeda dengan penelitian tindakan kelas. Di dalam latar belakang masalah kita sudah harus membuat jaminan bahwa masalah kita betul ada di dalam kelas, ada bukti empirik. Bahwa tindakan yang kita pilih sudah betul dijamin bisa mengatasi masalah pembelajaran yang kita temukan. Makanya saya sampaikan harus ada referensi dari penelitian yang relevan, ada teori-teori yang berbicara dengan masalah kita. Itu sudah harus dijamin di latar belakang masalah Bapak Ibu. Nah, kemudian di akhir nanti kesimpulannya tadi kita tidak diminta menjelaskan terbukti apa tidak. Cukup menyampaikan bahwa hasil belajar IPA meningkat dengan metode eksperimen, peningkatannya sekian persen, terjadinya peningkatan karena begini. Harus dijelaskan begitu. Begitu Pak Yanto. Ada lagi? Atau ada yang... Ya, terima kasih Bu Endang. Sementara itu dulu, monggo yang lain. Ya, Bu, mau bertanya. Wahid, monggo. Ya, saya dari Magelang ya. Saya kan punya, yang pertama yang mau tanyakan, saya punya judul seperti ini, nanti bisa untuk mereka atau enggak. Yang kedua, tentang kajian teorinya nanti ya. Yang pertama, judul saya kan penggunaan media sendok Bang Surkat. Nah, kebetulan media sendok Bang Surkat itu kan media yang saya ciptakan gitu. Sendok apa Pak? Sendok Bang Surkat. Nah, itu singkatannya Pak? Ya, Bang Jur kan itu warna tuh. Oh iya, ya. Nah, warna di lampu travelek. Iya Pak. Untuk meningkatkan kemampuan berhitung penjumlahan mahasiswa tunagrahita. Iya. Nah, yang saya tanyakan itu pertama kajian teori tentang media sendok Bang Jur itu kan nggak ada, karena versi saya. Terus bagaimana itu? Ya, ini sedikit repot kalau tindakan yang kita pilih itu belum ada kajian teorinya atau belum pernah diteliti sebelumnya. Itu Bapak memang harus membuat teori, harus menceritakan yang dimaksud sendok Bang Jo itu seperti apa begitu. Nah, nanti barangkali Bapak hanya bisa dibantu oleh kajian-kajian tentang sendok. Sendok itu seperti ini, sifatnya seperti ini, kenapa dimanfaatkan untuk membantu apa Pak tadi? Peningkatan apa Pak? Kemampuan berhitung penjumlahan. Nah, gitu. Iya. Karena misalnya sendok misalnya familiar dengan anak tunagrahita. Lekat dengan kehidupan sehari-hari. Hampir setiap hari anak ketemu sendok, makan dengan sendok. Begitu Pak. Memang nanti sedikit repot karena belum ada teori patennya, tapi belum tidak berarti tidak bisa. Justru nanti bagus sekali, nanti menjadi karya Bapak. Begitu ya Pak. Jadi nanti mencari teori tentang sendok Bang Jo, yang kedua tentang teori tentang hasil belajar apa Pak tadi? Kemampuan berhitung penjumlahan. Kemampuan berhitung untuk anak tunagrahita. Nah, Bapak Ibu, ini. Jadi kalau membuat kajian teori, misalnya pembelajaran, sudah harus dipaskan dengan subjek penelitian kita. Jadi kalau membuat teori tentang kemampuan berhitung, ya jangan kemampuan berhitung SMA. Jangan membuat kajian teori tentang kemampuan berhitung secara umum, sudah langsung diarah kepada kemampuan berhitung anak tunagrahita. Jadi nanti cara membuat teorinya, kajian tentang kemampuan berhitung pada anak tunagrahita. Subjeknya ditempelkan ya Pak? Ya, itu benar pada siswa tunagrahita yang kelas 4 SMP saya. Itu tidak perlu Pak, yang penting sampai di kelas di tunagrahita. Jadi kajian tentang kajian kemampuan. Ya. Begitu juga dengan tunanetra misalnya. Kajian tentang kemampuan berhitung pada anak tunanetra. Jadi sudah langsung sudah langsung dibuatkan atributnya. Artinya ketika Bapak nanti membuat teori-teori pembelajaran, ya tidak yang sampai ke mana-mana.
sudah langsung diarahkan pada karakteristik subjek tenaga itu. Itu Pak. Pak Wakil sementara. Ya, terus kan tanya lagi karena untuk yang siklus, untuk mengukur siklusnya yang mungkin yang ke-1 yang ke-1 dan keduanya itu indikatornya apa kira-kira? Nanti Bapak pirsani dulu untuk kemampuan berhitung pada anak tunanetra itu kan di bawah KD ada indikator-indikator ya Pak? Iya Pak, nanti dicek dulu Pak, kemampuan berhitung untuk anak tunanetra kelas 4 itu indikatornya apa saja? Oh gitu, oke. Misalnya menyebutkan angka 1 sampai 10. Oke. Misalnya bisa menuliskan bisa menebalkan pola angka 1 sampai 10, misalnya seperti itu. Nah, selama indikator-indikator itu tercapai, anak dianggap tuntas. Jadi Bapak nanti dikatakan penelitiannya berhasil kalau indikator-indikator tadi sudah tercapai. Nah, Bapak yang nanti tolong dipirsani nanti untuk kemampuan berhitung anak tunanetra kelas 4 itu apa? Misalnya bisa menebalkan pola angka 1 sampai 5. Bisa menyebutkan menirukan angka 1 sampai 10. Ya, selama nanti indikator-indikator itu tercapai, berarti siklusnya dihentikan, Pak. Nah, jumlahnya pertemuan berapa? Nanti dicek juga di dalam KD-nya kemampuan berhitung untuk tunanetra itu sebenarnya butuh berapa pertemuan. Ada Pak di LPP nanti. Apalagi kan sekarang sudah ada ini ya, tapi ditematikan ya Pak. Bapak berarti kan harus metal, harus ngambil mapelnya. Oh iya, itu kan berarti kalau tematik LPP harus dipeta, harus khusus matematika gitu. Jadi begini Pak, kalau penelitian untuk meningkatkan hasil belajar ya harus mata pelajaran, karena pelaporan hasil belajar itu kan mata pelajaran. Tematik itu kan hanya pendekatan. Oh. Yang diteliti tetap mata pelajaran. Jadi tidak ada meningkatan hasil belajar tematik, karena tematik bukan mata pelajaran. Tematik itu kan pendekatan mengintegrasikan berbagai mata pelajaran menjadi satu, gitu ya Pak ya. Itu tematik itu bukan mapel, jadi tidak ada meningkatkan hasil belajar tematik. Besok rapotnya juga tidak ada mapel tematik Pak. Karena adanya kan ada kelompok A, kelompok B, kelompok C. Itu makanya yang diatasi adalah kesulitan belajar pada mapel-mapel itu. Berhitung itu kan bukan tematik Pak, itu kan ada di matematika. Jadi penelitiannya di matematika. Itu Pak Wahid. Sementara cukup maturun penjelasannya Bu Ida. Iya, Pak. Monggo ada yang lain lagi? Silakan. Kalau enggak ada saya, Bu. Iya, mari. Ini dites ya Pak saya, Pak? Enggak, Bu. Sebentar Pak, mau tanya sedikit Pak. Oh, Pak Ruji silakan. Silakan Pak. Oke, monggo Pak Ruji. Yang saya tanyakan gini Bu Endang, untuk referensi atau daftar pustaka itu tahunnya dibatasi atau bebas itu Bu? Nah, begini Pak, itu sebenarnya tergantung kebutuhan untuk apa tulisan kita gitu. Untuk lomba rata-rata umumnya kalau untuk kepentingan lomba itu sekitar 5 tahun sampai 10 tahun maksimal Pak. Di atas itu sudah tidak boleh. Oh, terima kasih. Jadi perlu ditanyakan aja. Tapi kalau untuk keperluan penilaian angka kredit, saya kira tidak pernah disinggung itu Pak. Oh, iya. Yang rigid itu untuk lomba Pak. Biasanya kalau untuk kepentingan lomba sudah ada ketentuannya bahwa untuk pustaka itu maksimal atau paling lama itu misalnya 5 tahun atau 10 tahun begitu. Apalagi untuk kelulusan ya Bapak Ibu itu lebih rigid lagi. Itu Pak Rujian. Ya, terima kasih Bu. Sedikit Bu, untuk setelah pandemi ini, misalkan saja membuat PTK, kemudian mau konsultasi dengan Ibu, bisa diterima nggak Bu? Bisa Pak Bu. Bisa, silakan. Jadi waktu-waktu bisa langsung mohon penjelasan. Monggo silakan, bisa Pak. Bapak di mana tuh? Jogja saya ya? Di Bantul. Parangtritis Bu Endang, Parangtritis. Oh, monggo silakan Pak.
Silakan. Saya kayaknya lebih mudah kalau langsung kasus, Pak. Kalau suruh menjelaskan begini, apalagi di depannya sudah pakar-pakar begini. Pakar ayam. Baik, kalau langsung apa namanya, ada produknya begitu, terus kemudian kita diskusikan. Ya. Oke, silakan boleh Pak. Terima kasih sebelumnya Bu Endang. Ya, sami-sami Pak. Mari Pak, yang lain, Bu. Oke, saya tadi Bu. Iya, Sebenarnya Pak. mau tanya. Mbak Anit begini nanya Bu. di chat itu. Misalnya di kelas kita itu kan siswanya hanya 1 orang Bu. Kan biasanya kalau autis itu hanya 1 orang. Terus kita mau melakukan PTK bisa enggak itu? Karena beberapa waktu lalu saya pernah agak berdebat dengan teman. Ya. Kalau 1 itu enggak bisa untuk PTK. Terus saya bilang kalau memang enggak bisa terus kita pakai apa? Dia malah bilang studi kasus saja katanya gitu. Terus kira-kira kalau menurut Ibu bisa enggak 1 orang siswa itu kita buat PTK gitu? Jadi gini Pak, betul bahwa lebih efektif studi kasus. Tapi kalau pendidikan khusus itu kan faktanya, pendidikan khusus itu, kalau studi kasus tidak. Sekarang untuk kepentingannya apa Pak? Kalau kepentingannya untuk mengatasi permasalahan pembelajaran, memang paling cocok PTK. PTK ini kan untuk mengatasi, menuntaskan permasalahan pembelajaran. Studi kasus kan hanya mengungkap saja Pak. Ada kasus apa begitu? Menelusuri latar belakangnya ada persoalan apa? Tidak untuk menyelesaikan permasalahan pembelajaran. Jadi kalau orientasinya adalah untuk mengatasi permasalahan pembelajaran, yang paling sesuai ya tetap PTK. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau konteksnya pendidikan khusus memang 1 kelas 1 sudah biasa Pak. Jadi kalau di tempat kami, pengalaman di tempat kami, itu meneliti 1 siswa 1, bisa laku, didileh, dupak, bisa. Ini kalau pengalaman di daerah saya ya Pak Yanto ya. Betul, betul. Tapi yang paling utama justru begini Pak, orientasi penelitian itu apa? Karena studi kasus tidak untuk mengatasi masalah pembelajaran, hanya untuk mengungkap. Mengungkap kasusnya apa, latar belakangnya apa, dipelajari untuk kepentingan teoritis. Kalau kepentingannya kepentingan praktis, yaitu menyelesaikan masalah pembelajaran biar anak bisa belajar lebih baik, ya mestinya tetap menggunakan PTK. Harusnya alasan itu yang Bapak gunakan. Begitu Pak. Mana ibu-ibunya? Sudah Pak Gunawan? Sudah. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Anit di Jakarta atau Tangerang ya Bu Anit ya? Ya, silakan Bu. Pertanyaannya begini, tak bacakan saja karena beliau susah menangkap sinyal. Jaringnya gitu ya? kurang untuk iya. Ya, pertanyaannya gini Bu Endang, jika PTK kita kajian teorinya belum ada atau susah dicari bagaimana? Itu 1. Nah, kebetulan PTK saya itu menggunakan namanya itu bintik singkatan dari bingkai batik untuk anak tunagrahita. Nah, yang kedua sebaiknya jika permasalahannya seperti itu, metodenya apa? Monggo Bu. Gimana tadi? Menggunakan, ini termasuk yang saya maksud Bapak Ibu, kesulitan membedakan masalah dan penelitian. Masalah dengan tindakan. Tadi menggunakan bingkai bintik ya, apa Pak? Ya, istilahnya itu bintik itu cuma singkatan, bingkai batik untuk anak tunagrahita. Ini masuk apa? Metode apa gitu katanya? Betul. Kalau itu tadi kan yang ditanyakan menggunakan tindakan apa? Ya. Nah, yang Ibu tanyakan itu kan tindakannya toh? Nah, ini yang saya maksud. Salah satu dari sekian kesulitan yang kita alami di lapangan, salah satunya saja itu kesulitan membedakan antara masalah dengan tindakan. Nah, ini kan dianggap masalah. Ini yang kalau Ibu tanyakan tadi mencari tindakannya, berarti kan yang disampaikan metode bintik ini dianggap masalah kan? Iya. Ya enggak, Pak? Jadi, yang Ibu sampaikan ini adalah tindakannya. Kenapa muncul tindakan? Nah, ini yang saya tanyakan dulu, Pak. Kok menggunakan metode bintik ada masalah apa? Itu ya, Pak Yanto ya. Iya, jadi, kenapa kok tidak muncul metode yang lain gitu ya? Tadi, mestinya kan ada masalah dulu kan Pak, ada masalah pembelajaran.
Nah, kemudian dari masalah itu sendiri harus ditentukan dulu penyebabnya apa, kenapa kemudian menggunakan metode. Kenapa kok tidak menggunakan media, atau menggunakan alat peraga, atau mengganti metode pembelajarannya, atau mengganti model pembelajaran. Kan harus ada alasannya nanti. Ya tidak? Nah, ini Bapak Ibu yang saya maksud, masih kebingungan membedakan antara masalah dengan tindakan. Nah, ini nanti kebelakangannya lebih sulit lagi. Ketukar-tukar. Ketika membuat bab 2 juga ketukar-tukar. Di bab 3 juga tertukar-tukar itu. Ini kemarin kan saya sempat waktu di RC ya Pak Yanto ya. Itu kan saya sering diminta bantu untuk koreksi tulisan teman-teman. Nah, ini salah satu yang sering saya temui, tertukar antara masalah dengan tindakan. Yang lain Bapak Ibu? Kalau kajian teori ini misalnya seperti itu apa, Bu? Tadi belum dijawab. Itu tadi tindakan ya Pak ya? Berarti kan harus mencari metode bintik itu pengertiannya apa? Oh. Untuk tindakan yang harus diteorikan, harus dikaji, itu konsep dari tindakan itu dijelaskan, definisi dari metode bintik itu apa? Karakteristik dari metode bintik itu apa? Kemudian penerapannya dalam pembelajaran seperti apa. Tapi saya tidak tahu masalah pembelajarannya apa loh, Pak. Gitu. Kalau mau mencari teori tentang metode bintik tadi berarti ada 3 komponen yang harus dikaji. Pertama, pengertian metode bintik itu sendiri. Jadi meskipun belum ada teori baku, nanti kan bisa dibantu bahwa metode itu pengertiannya apa, bingkai itu apa. Kemudian kalau dipadukan metode bingkai itu menjadi pengertian seperti ini menurut peneliti tidak masalah, itu tetap boleh Pak. Tetap boleh, meskipun nanti harus tetap ada validasi kalau seperti itu. Beda dengan kalau kita mengadopsi teori orang. Asal kita asal kita kutip kemudian kita tulis bahwa kita mengutip sudah sah. Tapi kalau kita membuat teori baru, nanti harus ada tahapan. Harus ada tahapan validasi bahwa itu adalah pendapat kita. Gitu. Ini agak panjang nanti prosesnya, tapi tidak masalah bisa. Gitu. Mari silakan. Mungkin saya bisa nyambung, Bu. Iya, mari Pak Hasanuddin. Ya. Mungkin dari Bu Anit itu tidak berlatar belakang atau tidak bertolak dari masalah. Tapi ada keinginan untuk menggunakan metode itu. Menggunakan itu. Jadi masalah dicari belakangan bisa juga ya Bu ya. Iya. Itu nanti biasanya susah di tengah Pak. Iya. Karena kan tidak berangkat dari apa yang dialami setiap hari. Sebenarnya mudahnya PTK itu karena kita mengalami sendiri, merefleksi pembelajaran sendiri, kemudian mengatasi sendiri, mudahnya di situ. Tapi ketika masalah itu kemudian dicari-cari, dipaskan dengan metode apa, gitu, ya nanti jadi sulit di tengah. Gitu. Biasa, kopas. Iya. Silakan Pak. Udah gitu aja. Iya, mari. Monggo Syekh Honora ini. Monggo. Om Edi. Oh ya, ada tambah lagi ya, Pak? Iya, Pak. Saya ya, Pak Gun. Silakan, Pak. Silakan. Monggo. Lanjut aja, Mas Hasan. Misalnya kita kalau dalam kedokteran salah dalam diagnosa. Ya. Jadi kita salah dalam memilih tindakan misalnya. Iya. Jadi sudah bikin laporan sampai siklus 1 selesai, ternyata hasilnya negatif gitu, terus siklus 2 masih negatif, mungkin apa modifikasi dari tindakan kita lagi ya yang perlu diusahakan. Ya. Pak, jadi cirinya kalau cirinya kalau identifikasi masalah kita nggak tepat, siklus nggak selesai. Iya, gitu ya. Ya, cirinya bahwa tindakan kita itu tidak sesuai dengan, jadi proses identifikasi masalahnya sudah salah. Kemudian tindakan yang dipilih akhirnya tidak cocok, itu cirinya siklus tidak selesai, Pak.
Nah, itu makanya ada batasan. Betul, siklus itu boleh lebih dari 1, 2, 3 kali, 4 kali. Tetapi kalau terus-terusan, akhirnya kan pembelajarannya tidak efektif, justru mengganggu pembelajaran yang lain, mengganggu aktivitas yang lain. Nah, itu biasanya disarankan kembali ke awal, kembali identifikasi masalah. Sebenarnya benar nggak itu tuh bermasalah? Iya. Benar nggak penyebab masalahnya ini gitu? Biasanya disarankan kalau jenuh, itu namanya jenuh itu tidak selesai, hasilnya tidak segera. Itu kan berarti diagnosa yang salah, Pak. Iya. Kalau diagnosa yang salah biasanya nggak selesai. Ambiar jadinya. Ambiar. Itu memang idealnya kembali ke proses awal. Gitu, Pak. Kembali mengidentifikasi persoalan pembelajaran lagi, kemudian dipilih yang paling mendesak untuk segera diselesaikan, baru kembali dicek lagi latar belakang masalahnya apa. Berarti ganti kembali judul. menentukan tindakan. Gimana? Iya. Iya, terima kasih, Bu. Iya, terima kasih Pak Arjenti. Monggo yang lain, Om Edi tadi itu kayaknya udah ngacung tadi itu. Angkat tangan nih Rasido. Monggo. Halo, Pak. Selondo. Ya? belum. Baru masuk. belum. Baru ngikuti. Oke. Penelitian selondok yang dulu. Jawab aja. Monggo yang lain. Silakan Pak. Habis kayaknya Om Gun. Ya? Habis? Yakin habis? Yakin. Ini narasumber kita luar biasa nih, monggo di Bu Endang. Iya, Pak. Kalau nanti minta materinya di-share di grup kami, boleh? Boleh, Pak. Sama ini, Ibu Bapak, saya kan sekarang baru saja lonceng buku. Nanti saya bisa titipkan ke Pak Yanto. Iya. Oke. Ini nanti buku saya ini. Nanti bisa saya titipkan ke Pak Yanto. Mana? Ini langkah menyusun judul. Oh, judulnya kuwi maksudnya? Iya. Oh, aneh ya. Langkah menyusun judul gitu. Langkah. Bukan ini, nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Mana? Ya, Bu. Yang ditayangkan itu bukan ya? Bukan. Ini tarik dulu aja ya. Oh, di stop screen dulu. Bukan ini saya. Nanti biar saya titipkan ke Pak Yanto aja. Boleh. Ya, silakan dilanjut. Oh, itu cara mudah menulis karya ilmiah. Monggo, Bos Gun kayaknya sudah malam, mungkin bisa diakhiri. Ya. Atau mungkin di closing statement Bu Endang sebelum diakhiri. Ya, Bapak Ibu, terima kasih, semangat yang luar biasa, salut sekali. Ini weekend tapi saya tadi saya pikir nggak jadi gitu, saya WA Pak Yanto dengan harapan nggak jadi. Boleh. Di akhir pekan kan bayangannya sudah istirahat begitu, ternyata Bapak Ibu begitu semangatnya, terima kasih sekali dan mohon maaf tidak tertata penyampaian materinya, ternyata audien mempengaruhi ya Bapak Ibu ya. Saya biasa tampil langsung ketemu teman-teman di lapangan, tidak segrogi ini, tapi tadi sudah diperkenalkan terlebih dulu audiennya seperti apa, jadinya dasar susul mohon maaf. Gitu. Kemudian barangkali nanti Bapak Ibu membutuhkan komunikasi lebih lanjut, nanti bisa, tidak harus di dalam forum ini begitu. Dan banyak kekurangan dari saya, mohon maaf. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk ikut nimbrung di Obras malam ini. Saya kembalikan ke Pak Gunawan, mari Pak, atau Pak Yanto. Monggo Pak Gunawan dulu. Terima kasih untuk Ibu Endang yang telah memberikan kita pencerahan yang sangat luar biasa sekali bagi kami ini yang masih belajar untuk membuat karya tulis. Karena memang
sekarang ini karya tulis berupa PTK itu sangat penting sekali untuk naik pangkat. Ya. Mudah-mudahan nanti dengan adanya pencerahan ini kita tidak berusaha untuk membuat karya tulis menjiplak, mengambil karya tulis orang lain, itu kita hindari karena itu sebuah kejahatan ilmiah yang tidak boleh kita lakukan. Naik ke pepet. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kembali ke Pak Yanto sebagai pembuka acara yang pertama. Monggo Pak Yanto. Oke, terima kasih Bos Gunawan. Bapak Ibu yang saya hormati, karena waktu jua yang membatasi kita sesuai rencana, dari tadi 7:30 ya, kita mengakhiri pukul berapa ini? 21.34 jam saya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya pikir ini masih berkelanjutan ya, istilahnya beristimroriyah, ngambil bahasa Arabnya. Jadi berkelanjutan, saya juga mohon dengan sangat kepada Ibu Endang ini untuk suatu ketika nanti kita minta kembali untuk bergabung di obras kita, untuk nggatuk ke permasalahan yang saya pikir ini baru baru kulitnya ya, belum ke tengah sampai inti dan seterusnya, masih terlalu panjang ya, atau masih jauh lah untuk itu. Sehingga harapan kita dari apa yang disampaikan Bu Endang itu, pertama bisa memantik sih sebenarnya teman-teman semua untuk semangat untuk berkarya lah, atau meniti karir di penelitian ini, karena memang itu bagian dari prasyarat untuk proses perjenjangan kita ya. Mbuh kuwi rasane kecut utawa legi apa pahit ya piye meneh itu ya, seperti itu nek dipikir saya ya ora nyantol-nyantol ya piye meneh. Nah, makanya saya berharap kepada Bu Endang terutama untuk nanti tetap mau berkenan ya, bersedia bersama kami di waktu akan datang. Nanti tergantung dari teman-teman ya. Oh, Bu Endang diminta untuk memberikan bimbingan lagi, oke, nanti akan kita undang kembali. Dan saya pikir begitu Bu Endang ya, siap nggih? Ya, siap. Nggih, alhamdulillah. Saya pikir itu nanti hal-hal yang terkait dengan ini bisa kita komunikasikan kembali kepada Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu Endang yang juga saya hormati, demikian tadi untuk paparan Bu Endang terkait dengan trik dan tips ya untuk penelitian tindakan kelas. Ya mohon maaf tadi saya katakan proposal gitu kan, pikiran saya namanya proposal itu tidak hanya sebatas untuk mencari donasi saja ya, tapi apapun itu kita butuh yang namanya proposal. Hatta mau mengadakan acara syukuran itu ya harus ada proposalnya, paling tak engko diteki piro, anggaran entek piro, sing ngisi di situ siapa. Nah itu kan namanya juga proposal, rancangan begitu. Itu nggih, dan banyak hal tentunya yang masih kita pelajari lebih dalam terkait dengan itu. Untuk itu perkenankan di sini saya selaku host ya, pembawa acara, untuk menutup kita perjumpaan kita. Dan sebelum ditutup sekali lagi kita ucapkan, kita beri aplaus kepada Dr. Endang yang telah berkenan untuk memberikan bimbingan kepada kita. Oke. Kepada Bapak Ibu yang telah bergabung pada obras kita malam hari ini 10 Juli ya 2020, insya Allah kita akan ketemu kembali satu pekan ke depan dengan topik tema yang berbeda. Demikian, mari kita akhiri dulu, terlebih dahulu sebelum kita istirahat dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, mari kita akhiri dengan tahmid bersama. Alhamdulillah Rabbil alamin. Matur nuwun, terima kasih semuanya. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama Bendang, makasih kembali. Oke, ini saya rekam Bapak Ibu, kalau nanti butuh pengulangan kita sampaikan J. Selanjutnya room akan kita tutup. Selamat malam teman-teman semua, semangat ya. Oke.
Semangat, sendoknya semangat. Oke. Cocok karo postur itu. Weh, arep ngobrol awake dhewe ora? Wong wis ngantuk kabeh. Edi lho. Iya, Edi kuwi ngawur kuwi. Teko-teko wis ditutup ku lho nglak-alap iki bocah mono ndi. Yasinan jarene. Aduh, Basanto. Oh, Ngapura. Awes lagi komunikasikan jauh-jauh hari ya. Jauh-jauh. Tonggoku meninggal orang kondo-kondo ya wis. Piye Mbak Erni piye? Hilang suara Bu Anit nih, hilang. Aku mau tanya nih, kan depan itu kan kita semua udah. Aku mau curhat. Yo, untuk slide depan itu kan semua kan murid udah masuk nih. Saya kan lagi bingung nih karena saya kasih kurikulum MPLS itu kalau tempat kalian tuh gimana ya? Saya nyontek dong. Apa wis mlebu po? Belum gimana, ya. Bos Gun? Kalau ditemput tuh belum ya. Yang untuk MPLS pengenalan lingkungan sekolah untuk kok baru PLS pengenalan lingkungan sekolah. Sing dhisik MPLS. Oh, ditambahi M nek nggone Bu Erni iki masa. Ya wis monggo lah. Ya intine pengenalan lingkungan, mengenalkan sekolah toh. Itu kan harusnya kan Senin depan kan harus udah masuk. Kemarin kan Pengawas kita sudah nyaranin masuk. Terus gimana sistemnya ya? Aku nyontek dong. Bu Erni. Itu sama dengan orientasi siswa ya. Ya, ospek lah. Ospek. Kalau masih zona merah belum disuruh masuk. Iya. Kita udah masuk. Tempatku udah masuk. Iya, Bekasi kan sudah zona hijau. Iya. Di Bos Edi gimana, Bos? Sudah masuk tempat saya besok tanggal 13, tapi hanya siswa baru yang masuk, hanya siswa baru. Kelas SMP-nya baru, kelas SMA-nya baru, SD-nya juga baru. Yang masuk. Ya? Iya, kelas yang naik-naik yang lama-lama tidak masuk. Berapa hari, Bos? Ya. Itu 3 hari. Pengenalan lingkungan berapa saja, hari hanya itu? mengenalkan 3 hari. 3 hari doang? Senin, Selasa, Rabu. Tempat semua. Kegiatannya apa itu, Bos? Kegiatannya yang pertama pengenalan guru-guru. Semua guru di lingkungan sekolah kita dikenalkan. Ini namanya Edi, ini namanya Karyoto, ini namanya Edi gitu. Ini namanya Kubis. Sampai apal ya. Seperti itu. Jadi pengenalan lingkungan dan ada musola, ada perpustakaan dikenalkan. Ya. Programnya soal lagi. Loh, jenengan tetap di Jakarta apa pulang di Sleman? Ini neng Bekasi, aku neng Jakarta masih Anit. Aku mau Bekasi wae. Ya nyontek Anit wae ora apa-apa. Bekasi kan yuk. Bu Anit tadi katanya nggak bisa keluar, kenapa? Apa nih? Tetap kue itu masalahnya. Orang moni gue Anit, orang moni gue. Orang moni suara. Kakan asinan wi. Oh, kokan asinan si Anit kali. Gue masak iki. Begitu delok tok. Sesuk materinya apa Pak Yanto? Mumpung ngono iki. Ayo manut aku kan penyambung lidah saja. Arep sapa wis manut. Om Hasan mau tadi usul wi Om Hasan. Mas Hermanto. Nek Mas Hermanto kan masih padha karo Bu Endang, topiknya tentang PTK juga atau mau bentuk yang lain? Ketoknya lebih menarik dhisik PTK dhisik ya.
Dilanjutin adik-adik Banteng. Tapi gini, nek misalnya PTK itu mau nggak mau ya narasumbernya satu saja, jangan beda, karena biar alurnya nyambung gitu loh. Nah, kisruh nek masih PTK loh. Saya maranin yang itu lagi dilanjutin. Kan belum jelas nggak. Pak Edi, gimana Pak Edi? Saya tetap nyontoh Pak Gunawan. YouTube mau kopi paste wi. Pak Yusuf ragu ya guyu, mau usul apa Yusuf? Ya Yusuf kayak. Manut lah ya aku. Oh. Tentang kepramukaan diulang lagi, saya belum sempat. Kursus mahir dasar online. KMD. Enggak, aku sing bagian jurit malam memedi. Ayo semedeni. Galak. Orang ini serius Bali mau tentang tema. Apa tetap kita lanjut yang PTK dituntaskan apa di sela-sela? Karena nek dilanjut ya sebenarnya enggak apa-apa, cuma saya kan main Bu Endang ya ono nafasnya gitu loh. Mungkin 2 atau nanti diselangi seminggu itu beda yang lain, itu lanjut lagi atau gimana? Yang jelas usul saya tetap narsumnya kalau satu tema PTK ya satu saja. Main gatuk gitu loh. Nganu Pak D. Yo. Nek usul jenengan kan supaya Bu Endang juga ada nafas ya. Nah, di samping itu mungkin juga materi jangan terlalu serius terus kayaknya ya. Supaya ada refreshing, mungkin misalnya materinya agak ringan-ringan dikit gitu. Tapi ya setiap hari wis selesai ngobrol kok ya. Karena akhir pekan itu kan nek wah digas munggahan jeblok repot. Contohnya apa? Saiki konkretnya apa gitu aja, ringan itu konkretnya apa? Apa carane gawe empek-empek kuwi kayak Anit kuwi. Apa kepiye? Ini usul loh Kang, monggo saya. Lah iya, betul, ya. Monggo. Konkretnya apa? Konkretnya materinya apa gitu genah kok. Ya, apa ya? Kebijakan Kemendikbud tentang masa pandemi, Pak. Wah, kuwi abot padha wae kuwi. Pusing kalau pandemi, Pak. Pandemi terus. Atau nggawe sing piye pembelajaran jarak jauh kuwi nang omah ki pandemi meneh. Maksudnya ini loh. Cara mengajarkan anak-anak kita yang ABK itu piye to cara pembelajaran jarak jauh itu sing itu piye gitu loh. Jarak mumet omong jarak jauh, Pak. Lah iya kuwi. Capek gitu ya. Tapi ini contoh sebenarnya mulai tanggal. Oke, disepakati ndak usulnya Bos Gun itu nek disepakati, saya punya narasumber nih. Ya, tetapi. Ya, atau mau cari yang narasumber dari Jakarta ya monggo. Pak yang kowe lah. Usul narasumber iki. Engko tak carikan orang BTKP, Balai Tekomdiknya, milik Dikpora DIY. Sing ngerti tentang anak berkebutuhan khusus. Iya, tahu. Itu lulusan teknologi pendidikan TP angkatan 94 atau 93 saya lupa, atau mas 95. Oki, tahu nggak Oki? Oki Pambudi. Oki Sokawati. Enggak, itu lulusan teknologi pendidikan. Biyen apa ya? KTP apa ya? TP. Nah, TP. Itu paling kita nek adik angkatan kita mungkin kakak ya. Neng sebenarnya itu memang cocok Pak Yanto, mulai besok seperti Jawa Tengah hari Senin sudah harus PJJ juga pembelajarannya. Iya, itu ini menarik ya. Nah, kita kan kadang bingung, nanti mungkin ada trik-trik baru mungkin. Pak Bram, apa kabarnya Pak Bram? Hati ki mah jelo-jelo apa kuwi lho. Topike bahas kuwi kok bocah. Aja iki mah jelo-jelo.
Bram suruh bunyi itu Pak Yanto. Apa? Bram suruh bunyi Bram. Mic-nya dihidupin Mas Bram. Oh ya, bunyi ya dari tadi. Mana orangnya? Kenapa? Ya, ayo. Ayo Mas Bram, angkat bicara Mas. Saya tak ngobrol dulu. Apa tentang kepustakaan istrinya Pak Ibram bisa? Orangnya sakit-sakitan nggak bisa. Gitu ya. Iya. Nah, kalau Pak saya Imam, yang menarik Pak Imam, minta Pak Imam. Imam ini piye toh, bisa dihubungi nggak? Mas Bram atau Mas Hasan itu loh bisa menghubungi Imam nggak? Karena itu kan keluarga kita itu. Nggak ada di grup, jadi kita kesulitan. Enggak, itu kayak Mas Bram itu kan satu wilayah, masa nggak tahu? Nanti saya ada hubungi nomornya ya. Mas Imam. Temanya apa kalau menghubungi Pak Imam? Apa Mas Gun? Suruh biar masuk dulu, biar masuk di grup dulu aja. Masuk grup. Iya. Pak Imam suruh masuk grup. Biar masuk dulu di grup, nanti baru kita kan. Oh, saya kirim nomornya nanti masukin admin ya. Ya, boleh. Sopo admin Pak Yanto tuh absen. Ya. Oh, rapi ngaku ya kabeh. Enggak, ini difikkan dulu karena kita kan satu pekan besok apa yang mau kita bicarakan apa? Yang penting yang besok dulu itu sing mau tuh ae. PJJ itu. Jauh. PJJ ya. Iya, itu bukan penting pokok itu mendesak. Ya nek saya jagone dari BTKP itu. Jadi teknis strategis PJJ kayak gitu atau gimana temanya kurang lebihnya? Ya, untuk ABK lah langsung ABK gitu ya. Karena masalahnya kan kalau anak normal kan masih enak lah kita pakai WA, pakai piye, tapi oke. Tunagrahita autis gitu piye lho. Baik. Ya. Jarak jauh tapi untuk ABK. Ya. Jarak jauh tapi untuk ABK. Ya, itu. Bos Gun, ini nek yang kita ketoke semakin lama kan kemungkinan besar semakin besar ya. Maksudnya semakin kita menarik dari peserta dari luar kita, kelas kita. Nah, saya tuh ingin semi diformalkan. Karena kalau selama ini saya menghubungi kan cuma lisan terus pakai WA, pakai telepon. ISO itu ada surat resmi. Nah, tapi saya terkendala nggak ada cap, nggak ada apa yang itu menunjukkan legalitas formal itu. Ya 3W Kang, kopi kan alumni PGPLB 94 kan gampang. Jenengan iso stempel lho. Gawe stempel urunan nyewu-nyewu dadi. Kasar samyong siji cukup lah. Kok gawe stempel wae penak kok ya. Terus ketuane Pak Yanto tanda tangan kirim rampung. Siap. Pak Yanto logone iso gawe to logone itu lho Pak Yanto iso gawe to. Ya itu logonya saya memang tak buat itu logonya kayak gitu. Ya kuwi ya. Lanjut teh. Lanjut. Berarti nang omahku ke stempel lho. Aku malah mumet ngelakoke apa-apa kakak banget. Takmir. Maksudku biar nanti yang lakoke sekretaris saja Wahid itu. Saya tinggal nerima jadi. Ya, nyendok tadi diselesaikan loh Pak Wahid. Ya ini agar gue kirim balik bos dulu itu karena si Bu Ami itu tadi muncul kok terus hilangi ngopo ya? Terlempar boh. Giatmi. Saya mlebu. Apa? Nah, tadi kan nomor telepon dari ini itu saya mlebu. Kan nomor telepon terus ra iso suarane hilang. Itu Pak Imam udah dimasukkan itu di grup, udah ada nomornya Pak. Oke, deal itu ya. Kita besok carikan Eko Pambudi ya dari BTKP Jogja ya. Sepakat? Eko apa Oki? Oki. Aku mau Eko toh. Oki Budi. Ganteni jeneng iki senenge yo. Enggak. Ganteni jeneng iki kan. Iya. Tapi saya kan harus speak dulu lah. Speak dulu. Nanti nek misalnya kepeksone ini nek dipaitke ya, misalnya ora iso, kita cari siapa penggantinya. Dari sekolah teknologi pendidikan gitu. Pak Yanto. Apa?
Sertifikatnya kan nanti payu to sing PGWB digawek-gawek kayak ngono lho. Aduh dilokoki. Sembrono. Ora payu ya, Bro. Payu alumni, payu lah. Kok nganggo KKG ini kan jadi payu ya? Lah iya. KKG itu payu dikandani to. Nek KKG itu payu harus ada embel-embel mengetahui dinas. Nek ming KKG tok ya enggak payu ya. Ayo golek ke tekan dinas to. Iya kok gitu. Nganu wae dinas nganu wae Dikporane Magelang saja. Magelang Semarang. Nek ngono kuwi ya ming jegluke aku apa-apa aku ya. Kalau jenengan karo Mbak Ema kan cocok wis klop lho. Nah, iso mlayu, iso Ema menyusoni wae kuwi. Mbak metu ra ono kan iki. Oh, saya. Coba wani video coba. Oh, di mute ya. Boleh kebui. Udah masuk. Aku keluar dulu ya. Mbok nganu sekali-sekali pembicaranya dari luar Jogja mana itu loh. Yo Kalimantan kan luar Jogja itu sih. Banjarnegara ya iya. Banjarnegara ya iso ya. Iya iso kok. Iya. Aku ketwingi pengene iki Pak Edi iki lho. Cek duwe berarti satu mobil lho. Kuwi lho makane muridnya satu mobil loro kuwi lho piye. Malah gune ya, wah edan elok. Kuwi lho makane pengen ngerti tenan iki. Yang seneng delok ini lho. Pak Edi. Setuju, usul Pak Gun. Nah, belum. Orangnya sibuk. Nah, ad-ekingnya sik ana Kang Edi. Orang duwe R-King, aku kan ora tiga. Boleh Pak Barjo ki. Boleh Pak Barjo. R-Ekong. Boleh Pak Barjo. Dadi Boleh Pak Barjo dijak neng nggone Anit meneh. Wow. Goyak polisi. Dia ayam polisi ya. Musake Bapak. Aduh, memori ya, San. Memori di Bali. Iya. Barjo, anak polisi bingung. Kalau di Bali yang Pak Hasan. Pak Adi. Pak Barjo dikerjain. Enggak, kalau tadi tur di Bali kan kita mengantarkan Pak Hasan menuju Laminan. Untuk loro saiki. Wah. Oh iya. Kalah karo Pak Gun. Pak Gun 5 ya. Pak Gun 5 ya. Papat ya. Pak Edi berapa Pak Edi? 3. Oh, kita gadis-gadis tok. Iya. Saya ikut program pemerintah. Ini program pemerintah. Kalau dua anak cukup. Kalau 3 anak lebih cukup, berarti bagus. Harus nambah. Mantap. Sekarang programnya kan 2 anak 4 istri. 3 anak dari berapa istri? Iya, 2 anak dari berarti. Itu kan bos itu pengen itu. Ya Mbak Anit. Wis tuwa orang duwe. Orang rambut wis tuwa. Anak ada Pak Yusuf loh. Pak Ustadz itu lihat Pak Ustadz. Mas Edi Pak Ustadz. Pak Yanto ki madang neh. Ngawur. Bengi-bengi. 200 aku le. Buset, 200 ngopo 200 wene. Mbahmu sele awake aki Bali ngisaki moe.
Terus melakukan apa kewajiban kok. Bang ibadah. Kewajiban apa ya? Dia ngadu Pak Kiai Yusuf. Bang ibadah. Pak Hadi. Woi. Ana bintek meneh ora e? Mosok aku ora tau bintek. Bintik wis digawa Mbak Ani bintik tadi. Binteknya jarak jauh loh. Bintek iki diserang karo koronil. Nah, negara ora ndek anggaran negara. Kalau ada bintek kita masukkan. Iya, Mas Hadi. Iya, Kang. Besok ono, Kang. Ya, terima kasih. Iya. Wes. Ngantuk ya, tidur ya aku ya. Wes ayo, aku nggon jam 11 ya. Udah ya. Oke. Keluar ya. Kuwi dadi lanjut wae Pak Yanto sing kuwi ya. Semuanya. Oke. Piye gawe stempel ya? Yo. Ya, siap. Santai wae. Sertifikate sisan lho ya. Oh, nek ming gawe sertifikat aku gampang, ming masalah iki payurorane iku lho dadi masalah. Ya kuwi karo KKG-mu kuwi kok. Bisa aja kamu. Besok didaftarkan notaris, Pak. Lagi utang. Oke, gitu ya. Kita tutup ya. Selamat malam, selamat bertemu kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sehat. Amin ya rabbal alamin.